the spirit of Indonesia. Smart FM. Berkarir bukan sekadar mengukir prestasi. Berkarir juga mendorong kita semakin berkualitas dalam perilaku dan pola pikir. Mari tingkatkan kualitas diri bersama expert consultant dalam Smart Career. Saya Daryl Adam menemani aktivitas Anda. 1 jam cukup sih sebetulnya untuk bisa melakukan sebuah refleksi diri, apakah mungkin atau tidak, apakah perlu atau tidak gitu loh. Kita menggunakan satu hal yang bisa mendongkrak kemampuan kita, kapabilitas kita berhubungan dengan tahun 2021, khususnya dari diri, pribadi, keluarga, dan juga karir. Nah, di program Smart Career kali ini, saya sudah bersama dengan karir konektor kita, ada Mbak Mia Merian. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mia. Selamat siang Bang Daryl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Career, selalu semangat berkarya tanpa akhir. Hari ini Bang Daryl pakai baju biru, jadi yes. Smart Listener selamat tahun baru. Pas dong, bajunya pas ya, dress code ya. Iya. Nah, saatnya saya dengan Mia Merian ya, kita mulai berdiskusi lagi selama 1 jam ke depan, sampai jam 12 gitu ya Bang Daryl. Nah, sebelum kita memulai acara, saya turut berduka cita ya Bang Daryl untuk keluarga korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga keluarga yang ditinggalkan atau korban yang diberikan kesabaran ya. Amin. Dan ketabahan gitu. Ya, nggak terasa ya Bang Daryl, kita sudah menjalani hari yang ke-11 gitu. 11 itu mungkin kalau singkatan maksa, selalu bekerja tanpa batas. Maksa nggak sih? Benar-benar. 11 selalu bekerja tanpa batas. Belakangnya saya gak keberatan sih. Soalnya tas bukan las. Atau gini, atau enggak gitu deh. Januari singkatannya selalu membuat jaringan setiap hari. Nah, itu masuk. Masuk ya. 11-nya diralat deh. Selalu bekerja tanpa lemas. Karena katanya kalau udah aku yang siaran, kalau nggak pakai singkatan tuh kayaknya nggak seru gitu ya, nggak afdol gitu. Oke, jadi selamat menjalani hari yang ke-11 nih di tahun baru 2021. Semangat terus untuk mewujudkan harapan baru di tahun yang baru dengan pikiran baru. Nah, gitu. Ini menarik nih. Kalau kita bicara masalah New Year with New Brain, banyak orang yang mungkin setuju. Tapi banyak juga orang yang kurang setuju gitu loh. Ngapain pakai new brand sih? Kan otaknya juga sama, cuman mikirnya aja mungkin yang beda gitu ya. Oke, Mbak Mia, kenapa sih harus tema ini yang kita bahas siang hari ini? Iya, kenapa harus tema ini? Karena sebenarnya pastinya saya mau, sebelum bicara tema ini, saya mau tanya nih ke Bang Daryl, perbedaan tahun 2020 sama 2021. Kalau menurut Bang Daryl apa perbedaannya? Yang pertama satu 2020, yang satu 2021. Oke, itu udah perbedaan ya. Gitu. Satu belakangnya 0, sekarang beda. Gitu. Jadi kalau 2020 itu ada bulan Januari, Februari, Maret, setelah itu bulan Corona. Ya, kalau sekarang kita langsung masuk bulan Corona. Langsung Januari. Jadi udah nggak ada lagi bulan Januari gitu. Apalagi sekarang pasiennya tambah banyak ya Bang Daryl ya. 30% ya sekarang. 30% ya. Iya, jadi gini Bang Daryl, kan kalau kata bijak tuh sempat menyebutkan bahwa waktu dan kesehatan adalah 2 aset yang berharga gitu ya. Dan sebenarnya kita baru bisa mengenali bahwa itu menjadi aset yang berharga kalau kita benar-benar nggak memanfaatkannya gitu. Waktu itu kita bahaskan mengenai resolusi. Kita waktu itu bahas mengenai resolusi 2017 mau dilakukan 2018, akhirnya nggak terlaksana 2019, pas masuk 2020 Corona. Benar-benar akhirnya nggak tercapai kan resolusinya. Betul. Jadi memang sebenarnya kalau udah bicara waktu dan kesehatan itu dibilangnya memang benar-benar berharga. Tapi sebenarnya menurut saya yang paling berharga dari semuanya adalah bicaranya mengenai brain, mengenai otak, cara pola pikir gitu ya. Jadi kebayang misalnya kita sekarang ini fokus semuanya pada kesehatan tubuh gitu ya. Tapi banyak kesehatan tubuhnya oke, tapi justru kesehatan pikirannya banyak yang stres dan lain-lain gitu Bang Daryl. Setuju nggak sih? Bahkan kita sering lihat juga gitu ya, kayak misalnya nih saya ke mall itu saya suka lihat juga tuh orang-orang yang parno gitu ya. Jadi pakai APD ke mall gitu. pernah nggak sih Bang Daryl lihat kayak gitu? Sekali sih pernah ya, tapi nggak setiap mall ada gitu ya. Iya, pokoknya menurut saya itu justru bisa merugikan diri sendiri, karena startnya dari pikiran yang takut sakit, takut yang lain. Kok kenapa jadi sakit ya? Kenapa jadi terjadi gitu? Jadi memang pikiran ini adalah sesuatu aset yang sangat berharga gitu. Jadi saat ini kita bahasnya adalah new brain with new
New Year with new brand gitu ya. Karena memang saat ini kita juga masuk PSBB gitu. PSBB itu adalah singkatannya pikiran smart, brand baru. Maksa nggak sih? Pikiran smart brand baru itu masuk kan ujung-ujung doang ya, PSBB. Pikiran Aku smart brand baru. Aku harus konfirmasi masuk gak ya, soalnya smart listener ini semuanya spontan. Ya gitu. Jadi kemarin nih Bang Deru saya dapat inspirasi nih dari salah satu motivator terkenal. Beliau menyebutkan bahwa memang bisnis ke depan bisnisnya tuh bentukannya baru. Dan banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini mungkin model bisnis itu belum ada gitu. Mungkin kita nggak kebayang ya Bang Deru kalau sekarang tuh ternyata ada Zoom gitu ya. Terus mungkin kita juga nggak kebayang hal-hal yang sebelumnya sekolah harus online gitu ya. Itu mungkin sekarang benar-benar the real gitu. Jadi ada yang memprediksi mungkin di tahun 2030 tuh yang nggak kita kenal sama sekali itu akhirnya terjadi gitu ya. Bahkan sekarang juga hampir anak-anak milenial menganggap TV itu kayak dinosaurus gitu ya. Banget ya. kayak sesuatu yang langka gitu. Jadi mungkin kalau para pebisnis gitu menciptakan satu inovasi baru atau misalnya startnya dari mendirikan TV gitu, itu kan miliaran ya, triliunan bahkan gitu. Nah sekarang nggak usah bicara seperti itu. YouTuber aja satu hari misalnya followersnya itu bisa 5 juta gitu ya Bang Deru. Sementara TV itu yang omsetnya yang dirikannya modalnya cukup besar hanya mungkin sekarang udah berkurang ya ininya. Jadi memang jadi sekarang sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kebayang ya kalau sudah bicara pergeseran bisnis baru, pastinya juga akan banyak hal-hal baru yang akan terjadi. Salah satunya yang utama adalah udah banyaknya profesi-profesi yang hilang. Gitu ya. Kalau sudah profesi yang hilang, akhirnya kan memang ujung-ujungnya banyak juga pengangguran gitu ya. Mungkin kalau dulu kita juga bahas gitu ya, kayak penjaga tuh udah pasti nggak ada gitu ya. Terus juga sekarang terus juga untuk administrasi bank dan lain-lain juga sekarang semuanya udah digantikan oleh mesin gitu. Karena memang sekarang kompetisinya kita adalah startnya dari bukan lagi kompetisi dengan orang per orang, bukan lagi dengan SDM, tapi kita dengan robot gitu ya Bang Deru. Jadi memang di sini pentingnya kalau sudah kita bicara lingkungan baru, karena sebenarnya kita masuk ke 2021 sebenarnya bukan sekedar tahunnya aja, tapi benar-benar semuanya the new normalnya tuh memang the new gitu ya Bang Deru, dari sisi komunikasi gitu. Apalagi bicaranya sekarang generasi Z itu kan generasi yang digital murni gitu. Ya, jadi kita nih gitu ya yang generasi bapak ibunya generasi Z. Jadi atau mungkin kita oma-opanya gitu ya. Itu kita harus bersaing dengan mereka, setuju nggak sih Bang Deru? Aku aja istilahnya yang masih gagap gempita gitu ya kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan HP-ku gitu. Tapi anakku tinggal nggak ini mah tiba pencet ini gitu ya. Jadi memang hyper connected-nya kita, koneksi kita tuh sekarang udah lagi nggak bahasnya mengenai kompetisi profesional dengan profesional. Oke, gitu. Baik, kita break sebentar ya Bang ya. News, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Mia Merian. Masih karir connector sekarang? Kadang sekarang jadi debt collector atau provokator. Karena udah New Year, new brand,
new brand gitu. New brand juga ya. New brand. Oke, New Year with new brand ya. Ini kalau saya sih ditanya apakah wajib Mas Daryl New Year with new brand ya, tapi lebih ke mindsetnya Mbak Mia ya. Iya. Mindset bagaimana kita tampil lebih baik, kemudian juga perform lebih oke lagi, secara pribadi juga oke, punya visi misi yang lebih jelas lagi, goal settingnya seperti apa, dan yang paling penting adalah value dirinya. Nah, ini yang paling penting Mbak Mia. Karena kalau menurut saya value diri kita nggak jelas juga, nilainya seperti apa ya, ujung-ujungnya kesannya akan ambruk ya. Revisi kalau boleh. Oke, jadi sebenarnya gini Bang Daryl, kalau bicara New Year with new brand, anggap aja misalnya smart listener ini lagi masuk ke satu perusahaan baru sebagai newcomer gitu ya. Sebagai newcomer, anggap aja nih kita newcomernya kita adalah masuk ke lingkungan baru di satu perusahaan. Itu pasti pertama kali adalah kita akan berpikir, wah saya udah nggak jadi karyawan di perusahaan lama, atau saya udah nggak jadi mahasiswa lagi. Itu kan startnya dari pikiran gitu ya. Dan pasti kita juga akan mencari ilmu baru nih tentang perusahaan yang baru nih gitu. Jadi ibaratnya saya mengibaratkan tahun 2021 nih ibaratnya kita masuk ke perusahaan baru gitu. Kalau sudah seperti itu pasti startnya memang awalnya kan pasti Bang Daryl atau saya startnya dari pikiran kan. Udah bicara pikiran. Saya coba mengutip gitu ya dari hadis gitu, bahwa barang siapa yang menghendaki kebaikan dunia maka dengan ilmu. Terus barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Terus barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu juga gitu. Jadi sebenarnya kayak kita masuk ke perusahaan baru supaya kita benar-benar jadi newcomer dan selamanya kerja di situ. Pasti kita nggak cuma sekedar masuk, tapi kita juga mau tahu cari ilmunya di perusahaan ini seperti apa ya. Akhirnya sekarang kalau sudah bicaranya pikiran gitu ya, ini saya coba sambungkan aja nih smart listener, karena biasanya kalau kita ngomong 1 jam terus nggak ada singkatannya, akronimnya biasanya blast to ambiar. Jadi startnya adalah untuk jadi masuk di New Year dengan new brand gitu ya. Pertama adalah kita ingatnya adalah PSBB. Kalau tadi kan pikiran smart, brand baru gitu ya. Itu sebenarnya bicaranya prinsipnya nih gitu ya, prinsipnya. Tapi langkah kuncinya PSBB juga. PSBB adalah startnya dari pikiran. Setelah dari pikiran itu akan berdampak ke sikap kita. Nah, setelah udah berdampak ke sikap kita, itu startnya adalah B-nya adalah berani, membuat kita jadi berani gitu. Dan B belakangnya itu saya simpan dulu supaya jadi penasaran. Karena kalau misalnya nggak jadi penasaran sudah selesai nih yang dengerin ya. Apa pikiran, sikap? Pikiran, sikap, berani, dan B-nya di titik-titik gitu ya. Kita bahas satu ya. Ya kita sudah satu-satu. Jadi bicaranya pikiran gitu ya. Karena pikiran ini kita fokusnya adalah gimana supaya kita tetap menjadi pikiran yang bertumbuh gitu ya Bang Daryl. Memang kita nyebutnya pikiran bertumbuh itu maksudnya seperti apa? Ya pastinya pikirannya itu fokusnya adalah bahwa segala masalah yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya bukan sebagai masalah gitu, tapi sebagai tantangan. Kenapa di era COVID kayak gini banyak juga kok orang yang dengan mudahnya cari uang, tapi ada juga yang sangat terpuruk banget gitu. Jadi kembali lagi startnya bukan masalah hoki-hokian gitu, tapi adalah startnya dari pola pikirnya gitu Bang Daryl. Ibaratnya kalau udah bicara generasi pola pikir bertumbuh kan ibaratnya tuh kayak kita semua dikasih pot yang sama. Dikasih pot yang sama, terus kita menyiraminya atau enggak gitu ya Bang Daryl. Kalau misalnya saya bilang tadi kita masuk sebagai newcomer di perusahaan baru gitu, pastinya kita akan memaksimalkan otak kita, mencari ilmunya di perusahaan baru tersebut, dan ujung-ujungnya adalah ke S. Ke S ini adalah setelah pikirannya kita maksimalkan, ke S-nya kita menjadi punya sikap. Jadi sikap kita pertama kali yang kita tunjukkan apa? Pasti percaya diri. Iya nggak? Kalau misalnya gue masuk nih ke Smart FM nih gitu, berarti start sudah pikirannya Smart FM, pasti sikapku juga gimana caranya supaya aku bisa menunjukkan percaya diri, karena percaya diri ini menular kan. Percaya diri ini menular, percaya diri ini seperti virus corona gitu. Jadi nggak kelihatan virusnya, kita senyum aja membuat orang senyum juga gitu ya. Jadi memang coba tes. Untungnya aku nggak habis makan padang ya, jadi nggak ada daun singkong. Ya jadi pertama kali dari pikirannya oke, sikapnya juga jadi oke kan, percaya diri gitu. Kadang percaya diri juga bisa dibilang kan, aku kalau percaya diri sebutnya pede ya, bisa juga percaya diri ujungnya jadi pikiran dagang. Gitu. Pikiran dagang. Karena gimana caranya pikiran dagangnya dalam hal positif ya. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, pikiran dagangnya gimana kita bisa produktivitas tinggi gitu. Terus juga kalau sudah produktivitas tinggi pasti akhirnya berdampak juga pada karir kita gitu ya Bang Daryl. Nah kalau sudah bicara mengenai sikap,
kita akhirnya juga kalau sudah percaya diri, kembali lagi kan, kalau sudah bicara masalah terus menjadi ini adalah suatu tantangan gitu, karena biasanya nih saya kasih tahu lagi nih smart listener, perusahaan tidak akan meng-hire karyawan kalau memang nggak ada masalah di perusahaannya. Iya. Gitu. Jadi Betul. kalau kita datang ini sebenarnya itu bukan sebagai karyawan atau karyawati gitu, tapi sebenarnya kita datang Problem sebagai solver, problem ya. solver Iya, gitu. setuju. Istilahnya kalau misalnya kita mau jadi karyawan, karyawati, jangan mikirnya cuma gajian aja gitu. Jadi pas kalinya dapat masalah, tahu-tahu kirim CV ke tempat lain. Gue loncat lagi. Gitu loncat. Jadi memang itu sebenarnya kita ada di sini juga sebagai dalam tanda kutip khalifah gitu ya. Sebenarnya mungkin karyawannya Allah juga gitu. Karyawannya Allah, kamu kesini ya untuk jadi problem solver nih, saya kasih masalah gitu. Masalahnya mungkin bicaranya corona gitu, dan mungkin masing-masing dari kita gitu sebagai karyawan dan karyawatinya Allah, pikirannya kan beda-beda nih Bang Daryl. Nah dari sini memang kalau sudah bicara sikap kita yang membedakan itu, kita bisa ngelihat ada yang merasa era corona ini gitu ya sebagai masalah, ada yang sebagai tantangan. Kalau sudah kita fokusnya adalah pola pikir yang bertumbuh, tantangan itu bisa menjadi satu kesempatan gitu kan. Oke. Dan Bang Daryl tahu nggak sih kalau misalnya kalau udah bicara kesempatan nih, saya ini banyak di sini ya smart listener, banyak suasana masih Natal dan Tahun Baru gitu, tapi saya coba hubungkan ke Lebaran deh gitu ya. Ini kalau Lebaran tuh opor yang paling enak opor apa tuh Bang Daryl? Opor ayam. Opportunity. Opportunity. Jadi sebenarnya kalau bisa bicaranya kita sebagai seorang yang punya pikiran baru di New Year ini, segala masalah kita di Corona di tahun baru ini Jadi itu jadi tantangan. Jadi Tantangan inget aja jadi rantangan gitu ya. Jadi rantangan, terus abis rantangan yang paling enak adalah isi rantangnya adalah opor. Opornya apa? Opportunity. Jadi kita selalu ambil opportunity gitu. Kayak misalnya tadi Bang Daryl bilang, masih nggak sih jadi karir konektor? Pastinya enggak, karena apa? Karena sudah banyak pengangguran di luar sana kan. Tapi karena pengangguran di luar sana masih tetap keep kontak sama saya, akhirnya saya bilang, kita bikin aktivitas baru yuk gitu. Bikin kita ngasah keterampilan baru. Makanya saya lebih senang sekarang lagi fokus ke sharing-sharing ilmu tentang writing skill gitu. Itu kan sebenarnya bicaranya startnya dari pikiran bertumbuh gitu. Karena nggak mungkin misalnya saya masih bahas bikin CV, bikin apa, itu udah jadul banget ya. Mungkin akhirnya juga nanti suatu saat CV itu jadi dinosaurus juga gitu. Jadi dari sini dari pikiran yang baru, terus kita punya sikap yang baru, dan kita akhirnya kalau udah punya sikap yang baru, kita merasa segala masalah itu menjadi adalah yang tadi opor yang paling enak itu. Di perusahaan kan juga seperti itu gitu. Di perusahaan pada saat kita sudah masuk ke perusahaan baru, nggak dikasih kerjaan udah pasti bete. Berarti kita nggak dihargai gitu kan. Sama aja dengan kita kalau pada saat kita jadi khalifah Allah, jadi karyawannya Allah, terus kita nggak dikasih masalah, kesannya jadi kita nggak kerja. Kayaknya kalau misalnya kerjaan juga yang aman-aman aja, kayaknya nggak ada challenge juga. Iya nggak sih Bang Daryl? Kalau misalnya Bang Daryl cuma siaran aja, tapi kontennya nggak ada, terus udah gitu cuma setiap hari sama terus, itu kan pasti juga nggak seru gitu. Jadi memang kita hadapinya tuh dengan hal-hal yang seperti itu, jadi lebih happy gitu ya. Oke. Kita break sebentar ya Mbak Mia ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ini baru sampai di sikap ya. Nah tinggal 2 poin lagi yang kita bahas dari esensi PSBB versinya seorang Mbak Mia Megan. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career New Year with New Brain ya. Menurut saya sih wajib harus ada. Kita nggak mungkin ada dalam posisi fixed mindset terus ya Mami ya, tapi kita harus berada di satu saat di mana mungkin growth mindset itu memang dituntut untuk ada dalam pikiran kita. Ya masih gini-gini aja gitu kan, harus ada satu kemajuan. Ya kalau bisa setiap bulannya sih ya prospeknya harus maju terus. Tapi kan ini tergantung pada pikiran dan juga sikap ya. Tadi yang seperti Mbak Mia katakan. Nah poin ketiga adalah berani ya Mbak Mia. Iya, berani. Jadi, berani dalam hal apa Mbak Mia? Oke.
Kalau sudah bicara berani adalah startnya kalau misalnya saya tadi menganalogikan kita seperti masuk ke perusahaan baru gitu ya, kayak New Year ini adalah kita masuk ke perusahaan baru. Kalau bicara berani, kalau udah masuk perusahaan baru kan startnya biasanya kita menyapa, bertanya, ngobrol gitu ya, terus memperkenalkan diri, bahkan tanya apa yang bisa dibantu gitu. Jadi memang pertama kali take initiative, come to others first. Gitu. Inisiatif tuh menjadi penting. Karena berani itu mungkin salah satu menunjukkannya adalah inisiatifnya kita gitu ya. Terus juga pasti kita ada di satu perusahaan atau kita sebagai karyawan atau karyawatinya Allah, pasti kita semua masing-masing punya quality yang membuat kita lebih dari yang lain gitu kan. Kalau misalnya kita di perusahaan, saya diterima di satu perusahaan, Bang Daryl punya satu diterima juga, pasti masing-masing dari kita nih punya quality kan, punya satu kekuatan yang bisa memajukan perusahaan gitu ya. Nah di sini kita membahas bahwa pada saat kita sedang ada di satu masalah, di satu perusahaan yang memang ada masalah, ibaratnya corona ini gitu ya Bang Daryl, kita harus building trust dulu gitu. Building trust, kita tunjukkan kualitas kita nih, memang saya layak perjuangkan dari sisi kualitasnya kita. Biasanya kan gini, kalau karyawan itu bisa stay cukup lama di satu perusahaan dalam kondisi-kondisi tekanan, dalam kondisi-kondisi banyak tantangan, kondisi-kondisi banyak masalah, sebenarnya dia tuh lagi bertumbuh dan mungkin juga banyak kebaikan yang didapat gitu. Jadi mungkin dia nggak mudah menyerah, terus struggle, terus orangnya juga nggak selalu menyalahkan orang lain. Jadi sebenarnya dengan kita berani itu sebenarnya kita dalam posisi kita sedang mengajari diri kita sendiri untuk bertumbuh gitu Bang Daryl. Dan memang kalau bicara pekerjaan gitu ya, kalau bicara pekerjaan justru kita bisa menunjukkan kinerja di saat dalam kondisi tekanan, dalam kondisi bermasalah. Setuju nggak sih? Kalau misalnya kita ada satu pekerjaan yang semua orang malas banget gitu mengerjakannya karena cukup berat masalahnya. Tapi ada satu orang yang menunjukkan kualitasnya gitu. Pasti orang ini nggak terlepas misalnya mau milenial atau kolonial dan lain-lain, itu udah nggak dipikirin lagi. Tapi dia sudah menunjukkan kinerjanya, dia berani gitu Bang Daryl, berani mengambil alih masalah yang tadi saya bilang gitu. Dari startnya mungkin bicaranya masalah menjadi tantangannya ini adalah rantangannya isinya opportunity gitu ya. Jadi akhirnya kembali lagi bicara masalah, akhirnya buat dia karena dia berani menjadi aset. Gitu. Asetnya ini mungkin akhirnya kalau udah bicara aset kan kita selalu mikirnya kalau aset itu mobil, rumah dan lain-lain. Tapi sebenarnya aset startnya dari internal sendiri adalah ujungnya memang pikiran lagi, asetnya lagi yang berharga gitu. Nah kalau misalnya seperti ini justru menurut saya ini saatnya kita menunjukkan kredibilitas kita. Kayak misalnya saya lagi terpuruk gitu ya, lagi terpuruk dalam kondisi corona. Kalau bicara karir konektor udah nggak ada lagi yang bisa direkrut karena sebenarnya lebih banyak justru saya membantu klien pengurangan karyawan. Dulu saya yang merekrut, malah sekarang saya yang harus mengurangi. Alasannya kenapa menggunakan jasa konsultan, karena ujungnya kan lu dulu yang ngerekrut, sekarang lu juga dia yang ini gitu ya. Supaya ada trust di situ, karena ada building trust. Kalau nggak ada building trust mungkin akhirnya jadi bete, jadi nyalahin dan lain-lain. Karena mungkin ada trust, biasanya kalau udah ada trust kan sebenarnya kita memberikan berita-berita negatif menjadi tetap happy karena ada satu kedekatan. Kenapa? Ya udah kamu selesai di perusahaan ini, yuk kita cari aktivitas lain yuk gitu ya. Itu kan sebenarnya lebih memotivasi gitu ya. Jadi memang kalau sudah bicara pekerjaan gitu ya, sebagai newcomer, New Year with new brand gitu, memang ujung-ujungnya adalah gimana caranya kita bisa berdampak, karir kita adalah bicaranya trust. Tapi trust ini Bang Daryl tidak akan bisa didapat kalau kita nggak memberikan dulu. Gitu, kayak misalnya saya gini, saya misalnya ke Bang Daryl bilang gini, Bang Daryl, gue dong siaran di Smart FM, gue bisa singkatan-singkatan ya gitu. Lu singkatan apa? Gue aja nggak ngerti. Jadi tapi kan aku coba menunjukkan dulu gitu ya Bang Daryl. Akhirnya ada satu trust di sini. Nggak terasa nih Bang Daryl, saya udah masuk tahun ke-6 loh. Kayaknya tahun depan masuk SD deh. Tahun ke-7 ya. Iya, tahun ke-7. Jadi memang bicara pekerjaan, bicara karir, atau misalnya kita startnya dalam tanda kutip ya, banyak pengangguran di luar sana, jangan berpikir bahwa cari pekerjaan itu susah. Cari pekerjaan itu mudah gitu, tinggal kembali lagi pikiran kita nih Bang Daryl. Pikiran kita katanya di New Year ini new brand, terus juga new problem, banyak lagi new lainnya gitu. Tapi sebenarnya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita merasa itu
itu menjadi mudah, akhirnya sikap kita juga menjadi mudah kan, Bang Daryl. Sikap kita juga menjadi enjoy, nggak ada tekanan gitu. Terus kalau sudah sikap menjadi enjoy dan lain-lain, akhirnya kita berani melakukan apapun. Kan banyak tuh kalau misalnya dikasih kerjaan atau dikasih tanggung jawab, mumpung kamu lagi banyak waktu, boleh nggak bantuin ini, boleh nggak bantuin itu. Seringkali kalau kita fokusnya sudah pikirannya sulit dan lain-lain, aduh nggak bisa tuh, bukan pengalaman saya. Wah itu saya nggak punya keterampilan di situ. Nah itu kan startnya sebenarnya kita dalam tanda kutip masih pikiran dinosaurus tuh, masih pikiran jadul, masih berpikir bahwa yang namanya kerja itu harus di perusahaan, harus sesuai di bidangnya, sesuai di bidangnya, sesuai pengalaman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian 85% mahasiswa salah jurusan, itu sebenarnya menurut saya udah dipatahkan gitu. Karena sebenarnya semua nggak ada salah jurusan, semua pasti ada hikmahnya. Oke. Gitu. Tapi ini menarik loh Mbak Mia. Faktanya kan banyak orang-orang sekarang yang sudah sukses, mereka itu berawal dari aktivitas yang menurut mereka itu bagus, tapi begitu bukan aktivitas, akademis yang menurut mereka itu bagus, menjanjikan di masa depannya, tapi begitu mereka praktek ke dunia kerja itu beda gitu loh. Suasananya, pekerjaannya beda. Alih-alih kayak orang keluar dari kotak terus pindah ke rumah yang lebih kecil lah ya, kotaknya tadinya kan besar ya dengan ilmu praktis yang sama gitu lah. Nah tingkat suksesnya itu sebetulnya lebih dominan yang mana Mbak besarnya? Apakah yang memang menekuni bidang baru, dia menemukan passion? Karena menurut saya sih kalau kita bergerak di bidang satu udah terlalu lama, itu kan agak jenuhnya pasti ada ya Mbak Mia ya. Sehingga aduh besok gue kerja bahas masalah ini lagi. Levelnya tuh udah gak naik gitu. Tapi ya syukur-syukur bisa rata gitu. Kalau tiba-tiba habis rata turun anjlok kan repot. Iya. Aku coba pakai ilmunya ini ya, brain based coaching. Wah. Jadi pertama adalah kita startnya kan dari mental resource dulu nih. Mental resource misalnya, wah ini kan saya S2. Masa sih gue kerjaannya kayak gini sih gitu. Atau misalnya pokoknya ada mental resource yang sebenarnya kita yang seringkali jadi mental block kita sendiri nih Bang Daryl. Tapi kalau kita fokusnya mental resource kita adalah pikirannya bertumbuh gitu ya. Akhirnya fokusnya ke growth mindset. Gitu. Jadi apapun nggak ada lagi istilahnya gengsi-gengsian gitu, karena fokusnya ke growth mindset kan. Makanya banyak misalnya ada berita-berita viral, misalnya seorang pilot menjual mie ayam atau misalnya pramugari jual duren dan lain-lain. Itu sebenarnya orang tidak nggak akan menganggap merendahkan dia gitu, justru mungkin menghargai. Cuma mungkin dari si orang itu seringkali merasa kan gue udah posisinya ini, kok gue harus kayak gitu sih, kayak gitu ya. Jadi memang lebih banyak kita berpikirnya itu Bang Daryl, kita ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Padahal startnya lebih keren bahwa kita lebih baik dari diri kita kemarin. Bagusnya begitu ya? Iya, karena misalnya kalau kita fokusnya, saya mau lebih baik jadi Bang Daryl, itu nggak akan pernah selesai. Saya udah lebih baik, nanti ada lagi yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau kita fokusnya saya ingin lebih baik dari diri kita kemarin, akhirnya apapun akan kita lakukan kan gitu. Akhirnya kita berani mengambil sikap gitu. Jadi PSBB-nya tuh pikirannya oke, dapat, terus juga bicaranya sikapnya kita juga, kita menunjukkan bahwa kita patut diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan. Karena kesempatan itu Bang Daryl, opportunity tadi, yang paling keren, yang paling enak itu nggak akan pernah kita dapetin kalau kita nggak ada kepercayaan. Setuju nggak sih? Iya. Saya misalnya, saya nggak akan pernah dikasih kesempatan siaran di Radio Smart FM kalau mungkin tim Smart FM nggak percaya sama saya gitu. Misalnya saya ngomong sambil kumur-kumur gitu ya, itu kan jadi memang opportunity itu startnya adalah kembali lagi nggak datang begitu aja. Opportunity itu justru kita yang menciptakan startnya ujung-ujungnya awal dari pikiran lagi sih gitu ya. Jadi New Year ini dengan new brain ini kita harus berpikir pikiran baru kemana lagi. Jadi jangan sampai, saya juga selalu bilang gitu ya, seringkali kita banyak grup kan ya Bang dari banyak grup WhatsApp dan lain-lain, tapi kayaknya rezeki gue nggak bertambah-tambah, tapi grup gue bertambah terus ya. Nah itu mungkin perlu di setting ulang gitu. Jangan-jangan mungkin pikiran baru kita tidak memaksimalkan banyaknya tali silaturahmi di grup WhatsApp itu. Nah itu dia. Kuatnya, tajamnya, hebatnya silaturahim itu ya kayak begitu gitu Mbak Mia ya. Kalau kita udah punya growth mindset tapi kita nggak perluas koneksinya, udah luas koneksi tapi nggak sering silaturahim juga percuma Mbak Mia ya. Ini kadang-kadang masuk ke kategori sikap kita sendiri. Attitude kita, karakter kita tuh menentukan gimana sih orang itu bisa dipercaya atau juga punya trust yang tinggi dalam sebuah pergaulan. Kita break sebentar Mbak Mia. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM
membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kita balik lagi nih ke B yang terakhir apa? Iya. B terakhir adalah kita tadi sudah PSBB, B-nya adalah pikiran. Pikirannya oke, sikapnya menjadi oke. Kalau sikapnya menjadi oke, akhirnya kita juga jadi berani mengambil menunjukkan kualitas kita. Dan kalau sudah berani, ujung-ujungnya apa? B-nya adalah kita selalu bisa membawa perspektif baru, ide baru. Seringkali kita sebagai seorang misalnya newcomer di satu perusahaan, kita sudah diberikan banyak kesempatan, tapi ujungnya kita nggak punya ide apa-apa. Akhirnya kan juga nggak berlanjut juga gitu. Jadi begitu juga sebagai kita sebagai pribadi gitu. Jangan sampai kita punya pikiran baru, tapi kita juga pakai perspektif lama, ide lama gitu ya, Bang Diaru. Memang kalau bicara ide baru, perspektif baru itu
mudah sih diucapkan, tapi susah diungkapkan karena susah dibuktikan karena memang ujungnya kita harus improve gitu ya. Nah, kita coba berpikir juga nih Bang Dari, kalau saya coba kaitkan ke agama ya, seringkali kita dapat cobaan tuh yang itu juga. Cobaannya sama gitu ya. Bisa jadi cobaannya sama karena memang masalah yang kita hadapi solusinya kita dibuat sama juga. Oh iya. Iya kan? Ya, masuk akal, idenya itu lagi gitu ya. Misalnya saya macet, terus saya selalu solusinya ya udah naik Gojek, terus macet lagi naik Gojek lagi gitu ya. Tapi kenapa nggak misalnya solusinya yang berbeda gitu, misalnya kalau sekarang macet coba saya mau naik busway misalnya gitu, itu kan perspektif baru kan, ide baru gitu. Atau misalnya macet berarti saya harus berangkatnya jangan jam segini, harus lebih pagi gitu. Itu kan solusinya berarti kita punya ide baru, perspektif baru gitu. Jadi memang kalau misalnya kita punya pikiran baru tapi perspektifnya masih lama atau idenya masih lama, itu berarti kita belum memaksimalkan tuh Bang Dari, karena ujung-ujungnya output dari pikiran baru di New Year ini, New Year with New Brain ini adalah startnya adalah kita punya new idea, new bring perspektif gitu. Mbak, tapi gini Mbak, langkah-langkah untuk bisa, saya tertarik untuk bahas masalah beraninya tadi gitu ya. Kalau langkah-langkah untuk menjadi berani, kan banyak orang yang mungkin berani asal berani aja gitu, tapi dia nggak tahu strateginya seperti apa, kemudian mitigasi resikonya seperti apa gitu. Bagaimana caranya Mbak Mia dengan New Year New Brand ini? New Year New Brand, saya ambil contoh aja. Saya ambil contoh sebenarnya selalu kalau udah bicara contoh saya suka eksperimennya itu anak saya. Misalnya anak saya bilang, "Mama, saya mau beli buku di satu toko buku gitu ya." Karena dia pingin punya buku itu gitu. Ya udah saya langsung bilangnya ya udah pikirin mau kemana, ke mall ini. Jadi saya startnya dari pikiran karena akhirnya dia punya sikap untuk semangat ke mall itu dan saya nggak mendampingi karena dia fokusnya adalah bicaranya si buku itu. Gitu. Jadi dia punya pikiran mendapatkan buku, terus dia punya sikap semangat untuk mendapatkan. Akhirnya ujungnya dia berani datang sendiri karena fokus ke tujuan. Kalau sudah tujuan seperti itu, akhirnya dia punya satu ide baru, perspektif baru. Oh ternyata kalau beli buku tuh nggak usah ditemenin juga bisa kok. Gitu. Jadi hal-hal sebenarnya simpel kan, step-stepnya itu kalau udah bicara pikiran otomatis sendiri dari pikiran itu akan adrenalinnya tuh muncul gitu, terpacu gitu sih. Jadi memang kalau misalnya kita menganggap era tahun baru ini memang kan saya sering sekali dapat curhat-curhat karena memang sekarang saya lagi seru bantuin teman-teman coaching gitu ya. Jadi ujungnya aduh saya masalah ini, masalah itu gitu. Apalagi bicara PSBB sekarang pasangan sudah banyak yang bercerai gitu. Terus pendapatan sudah babak belur gitu ya. Ada juga kalau saya sempat nanganin masalah yang ada KDRT, malah ada KDRW juga. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT kan sedikit, jadi dia ada KDRW juga gitu. RT/RW. KDRT dan KDRW saking ujung-ujungnya karena tekanan ekonomi, tekanan kondisi corona dan lain-lain gitu. Tapi kembali lagi back to pikiran kita lagi gitu. Jadi kalau saya boleh bukan simpulkan sih, mengambil sebuah garis besar ya, bahwa pikiran, sikap, berani dan juga membawa ini sendiri itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menuju ke growth mindset. Betul, iya. Jadi mungkin kalau misalnya kita juga sering ada satu teori yang bilang bahwa startnya dari pikiran, setelah dari pikiran akan lari ke tindakan, gitu. Setelah dari ketindakan akan ada menjadi satu kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan akan jadi satu karakter, gitu. Nah, setelah jadi karakter ujung-ujungnya menentukan nasib. Gitu. Jadi mungkin kalau saya pakai bahasa sendiri, pikiran dari yang tindakan saya ganti jadi ke sikap, dari tindakan yang ke sikap itu terus biasanya dibilangnya kebiasaan, tapi saya nyebutnya biasanya beraninya itu gitu, karena kebiasaan itu kan juga banyak ya yang hal-hal positif, tapi kalau di era seperti ini kan berani menanggung resiko, berani mengambil satu pekerjaan yang mungkin di luar keterampilan kita gitu kan. Itu adalah satu keberanian khusus nih Bang Daryl. Jadi saya mengencourage juga gitu buat sahabat-sahabat yang misalnya dulu saya kan manajer, dulu kan saya sekretaris, dulu kan saya kita harus berani keluar dari kotak. Gitu. Kita harus berani melakukan sesuatu yang baru dengan new brain tadi gitu Bang Daryl. Nah, setelah itu pasti akan muncul gitu ya satu karakter ini yang mungkin yang menurut saya tuh akhirnya kita punya karakter untuk tetap inovasi, kreatif gitu. Terus kita bring new ideas, perspektif baru, dan hasil akhirnya tetap menentukan nasib kita. Gitu. Baik, 3 menit terakhir Mbak, kita ambil. Iya, 3 menit terakhir sahabat semua untuk smart listener ya. Jadi pastikan kita new brand with
New Year with New Brand ini kita fokus ke awalnya masalah jadi tantangan dan kembali lagi yang paling enak adalah opportunity dan itu bisa menjadikan aset gitu ya. Jadi memaksimalkan pikiran kita. PSBB ingat dari pikiran lari ke sikap dan sikap membuat kita menjadi berani dan ujungnya kita membawa ide dan perspektif baru gitu. Jadi memang cara memaksimalkan otak pastinya saya nggak bisa cuma dalam 1 jam ini gitu ya Bang Daryl memaksimalkan brain base ini. Jadi silakan aja kalau sahabat semuanya mau mengetahui rahasia-rahasianya sebenarnya ini saya nggak teori aja gitu tapi memang bisa dioptimalkan sama sahabat semuanya. Silakan aja bisa ikuti brain base coaching gitu ya di tanggal 17 Januari di 2021 nanti silakan hubungi saya di 0855 10 999 4 kali 1. Demikian dari saya Bang Daryl. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini itu memberikan satu makna tersendiri buat Anda atau semangat sendiri ya Mbak Mia ya. Ada versinya para pembicara kita punya beda-beda. Bahkan tadi saya menarik sekali kalau kita lihat bicara masalah pikiran, kemudian juga sikap dan juga keberanian sehingga itu menghasilkan sebuah ide. Ini langkah-langkah versinya Mbak Mia Merian untuk menjadikan kita punya satu growth mindset ya. Betul. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang merasa nyaman gitu loh. Udahlah di sini aja lah. Udahlah yang penting masih punya gaji lah. Udahlah mungkin masih bekerja dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Ya boleh sih seperti itu. Tapi mau sampai kapan Anda bertahan dengan hal itu? Nah ini motivasi yang perlu Anda lakukan sama diri Anda. Dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kalaupun Anda ingin lebih memaksimalkan potensi, kehebatan, dan keunikan otak Anda masing-masing. Ingat otak kita itu baru 1% terpakai ya. Betul. Belum 99% yang masih ada dan itu harus digunakan semaksimal mungkin. Dan kebetulan Bang Daryl sebenarnya 95% hasil penelitian keputusan yang kita ambil bukan karena pikiran, karena emosi. Iya, betul. Egoisme bermain di situ. Udah sangat kuat sekali ya. Tidak menggunakan intuisi dan juga logika Anda. Oke, terima kasih sekali lagi buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan dengan Mbak Mia Merian. Tentu dengan tema yang berbeda. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda menyimak Smart Career bersama Expert Consultant. Smart Career untuk peningkatan kualitas diri Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.